Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4A yang terdiri atas 4 anggota. Saya Hani Nurliani dengan NIM belakang 038. Lalu ada Muhammad Ilman dengan NIM belakang 116. Lalu ada Selena Vita dengan NIM belakang 200. Dan terakhir ada Ifti Asmi dengan NIM belakang 252. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang wawasan Nusantara sebagai pondasi keutuhan wilayah NKRI. Langsung saja kita simak materinya. Saya di sini akan menjelaskan latar belakang konsepsi wawasan Nusantara. Latar belakang konsepsi wawasan Nusantara yang pertama adalah didasari oleh falsafah Pancasila yang terdapat pada nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap orang diberi kebebasan untuk memilih kepercayaan, agama kepercayaan Tuhan yang dipercayanya. Dan ada poin yang kedua juga bahwa memutuskan segala keputusan itu lewat musyawarah untuk mufakat. Jadi keputusan itu baru akan bisa diambil apabila itu sudah mencapai mufakat. Yang kedua, aspek historis. Aspek historis negara Indonesia berawal dari penjajahan, yakni Indonesia dulu itu dijajah oleh para penjajah, dan aspek tersebut itu membuat Indonesia untuk membuat konsepsi pemahaman wawasan tentang Nusantara. Aspek sebab dijajah oleh tentara Jepang, Indonesia ini memutuskan untuk bersatu dengan satu sama lain karena didasari oleh perasaan senasib. Jadi dia berusaha untuk membuat pemahaman tentang konsepsi wawasan Nusantara. Yang ketiga, aspek geografis dan sosial budaya. Aspek geografis dan sosial budaya Indonesia terdiri dari berbagai macam pulau dan juga banyak budaya. Dalam perbedaan budaya ini perlu wawasan Nusantara untuk menyatukan negara Indonesia agar satu tujuan. Yang keempat, aspek geopolitis dan kepentingan nasional. Indonesia ini masih terfokus terhadap ruang lingkup yang cenderung sama-sama aja, kurang mengeksplor sumber dayanya lebih keluar. Apa itu bisa dibilang kurang memanfaatkan sumber daya yang belum terjamah. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat seseorang. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua dan dua samudra. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara sebagai pengganti nama Indonesia. Wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam garis besar haluan nasional atau GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai atau kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya, ajaran dasar wawasan Nusantara. Yang pertama adalah landasan ideologi Pancasila. Pancasila diakui sebagai ideologi dan dasar negara yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, telah mencerminkan nilai-nilai keseimbangan, keserasian, keselarasan, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, kebersamaan, dan kearifan dalam membina kehidupan nasional. Yang kedua, landasan konstitusional. Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, unsur-unsur dasar konsepsi wawasan Nusantara. Unsur-unsur dasar konsepsi wawasan Nusantara terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, wadah. Wadah merupakan bangsa Indonesia ini memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah bagi berbagai dalam wujud suprastruktural politik, antara lain yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Yang kedua, isi. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, tata lagu. Tata lagu merupakan interaksi antara wadah dan isi yang terdiri dari tata lagu batinnya dan tata lagu lahiriah. Selanjutnya, yakni dasar hukum wawasan Nusantara. Dasar hukum wawasan Nusantara diterima sebagai konsepsi politik kewarganegaraan yang tercantum dalam dasar-dasar hukum antara lain sebagai berikut. Pertama, TAP MPR nomor 4 MPR 1973 pada tanggal 22 Maret 1973. Yang kedua, TAP MPR nomor 4 1978 22 Maret 1978 tentang GBHN garis besar haluan nasional. Yang ketiga, TAP MPR nomor 2 MPR 1983 12 Maret 1983. Dor! Halo, saya Ifti Esmi Mahmuda akan menjelaskan tentang kedudukan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara itu ada 5. Yang pertama, Pancasila sebagai landasan ideal. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, ada visi nasional sebagai landasan visional. Keempat, ada ketahanan nasional sebagai landasan konsepsional. Dan yang terakhir ada garis-garis besar haluan negara sebagai landasan operasional. Lalu lanjut nih, fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai rambu-rambu, motivasi, dorongan dalam menentukan kebijakan, keputusan, tindakan penyelenggaraan negara baik pusat maupun daerah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu ada tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara yaitu untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu. Selanjutnya adalah asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara adalah kaidah atau komponen dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dan dipelihara demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Nah, apa aja sih komponen asas wawasan Nusantara itu? Yang pertama ada kepentingan dan tujuan yang sama. Yang kedua ada keadilan, lalu ada kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap ikrar atau kesepakatan bersama demi terpeliharanya kesatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Selanjutnya ada manfaat wawasan Nusantara. Yang pertama, diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional. Yang kedua, pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Yang ketiga, pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup yang memberikan sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang keempat, wawasan Nusantara ini dapat menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah yang perlu dipertahankan. Dan yang terakhir, manfaat dari wawasan Nusantara yaitu wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Balik lagi sama saya. Jadi saya akan menjelaskan tentang peranan wawasan Nusantara. Dalam kehidupan nasional, peranan wawasan Nusantara dikembangkan untuk yang pertama, memelihara persatuan dan kesatuan. Yang kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, menegakkan kekuasaan demi melindungi kepentingan nasional. Yang keempat, itu merentangkan hubungan internasional dalam upaya perdamaian. Lalu, apa sih wajah wawasan Nusantara? Pengertian istilah wajah adalah roman muka. Jadi, manusia memiliki satu wajah, tapi dalam satu wajah memiliki beberapa roman muka, dan setiap roman muka yang satu dengan yang lain itu berbeda sesuai situasi dan kondisi yang ada. Jadi dapat dihubungkan kalau geopolitik Indonesia itu hanya ada satu, yaitu wawasan Nusantara. Dan wawasan Nusantara itu punya 4 wajah. 4 wajah itu yang pertama, wawasan Nusantara sebagai
wawasan nasional. Yang kedua, sebagai pembangunan nasional. Yang ketiga, sebagai pertahanan dan keamanan. Dan yang keempat, sebagai kewilayahan. Sekarang, pengertian geopolitik. Menurut pencetusnya, geopolitik itu artinya ilmu bumi politik atau political geography. Tapi ada dua pengertian menurut konsep geopolitik. Yang pertama, geopolitik sebagai ilmu. Maksudnya itu memberikan wawasan objektif akan posisi kita sebagai negara yang berdampingan dan berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. Sedangkan yang kedua, geopolitik sebagai ideologi. Maksudnya itu cara pandang kolektif untuk memelihara dan mempertahankan semangat kebangsaan. Selanjutnya ada teori geopolitik. Sebenarnya sudah banyak ahli yang mengungkapkan pendapatnya mengenai apa geopolitik itu. Akan tetapi di sini kami akan mengutip satu pendapat dari ahli Nicholas Pikman yang dikenal dengan teori wawasan kombinasi atau teori daerah batas. Teori ini disebut sebagai teori wawasan kombinasi karena berisi tentang teori yang menggabungkan kekuatan antara darat, laut, dan udara, dan juga penggunaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan suatu negara. Berangkat dari teori Nicholas Pikman, Indonesia menerapkan wawasan Nusantara sebagai geopolitiknya. Seperti yang dijelaskan di depan tadi, wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia berarti memandang wilayah Indonesia ini yang terdiri atas darat, laut, dan udara di atasnya sebagai ruang hidup satu dan utuh. Di samping itu, wawasan Nusantara itu dibangun di atas dasar pandangan geopolitik Indonesia yang menyoroti konstelasi lingkungan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara adalah penerapan dari geopolitik Indonesia. Setelah tadi kita mendapat kesimpulan bahwa wawasan Nusantara adalah penerapan dari geopolitik Indonesia, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dibangun atas beberapa dasar filosofis. Yang pertama adalah falsafah Pancasila. Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan falsafah Pancasila yang mengandung nilai-nilai berikut. Yang pertama ada keimanan dan ketakwaan, kedua ada keadilan dan keberadaban, yang ketiga persamaan dan kesatuan, keempat musyawarah untuk mufakat, serta kesejahteraan guna menciptakan suasana damai dan tentram menuju kebahagiaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia dan generasi ke generasi. Lalu, latar belakang filosofis yang kedua yaitu aspek kewilayahan negara. Kondisi objektif geografis Indonesia terletak pada posisi yang sangat strategis dan membuat Indonesia memiliki sumber daya dan potensi yang sangat luar biasa, baik dari keadaan alamnya, budaya, dan juga adat istiadatnya. Lalu, yang ketiga ada aspek sosial budaya. Dalam aspek ini, wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan keadaan objektif bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam suku, berbagai macam budayanya, yang merupakan aset emosional dan sangat mengikat kuat di dalam diri bangsa Indonesia. Lalu, yang keempat adalah aspek kesejarahan. Bangsa Indonesia lahir di atas perjalanan sejarah yang sangat panjang, sedangkan semangat kebangsaan untuk menjadi bangsa yang merdeka dan bersatu ditandai dengan adanya proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan buah dari perjuangan yang dilandasi semangat tersebut. Oleh karena itu, perlu diadakan suatu pedoman untuk melestarikan semangat kebangsaan tersebut. Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan aspek kesejarahan atas dasar pengalaman sejarah yang tidak menerima terulangnya perpecahan yang dialami Indonesia pada zaman penjajahan. Selanjutnya, kami akan membahas perkembangan wilayah NKRI dari waktu ke waktu. Dimulai dari saat zaman penjajahan Belanda.
Pada saat itu dikeluarkan ordonansi tahun 1939 yang menyatakan bahwa wilayah Hindia Belanda adalah 3 mil diukur dari garis air rendah di pantai setiap pulau. Hal tersebut menyebabkan pulau-pulau Indonesia seakan terpisah-pisah dan memiliki wilayah teritorialnya sendiri-sendiri. Berangkat dari hal tersebut, pemerintah Indonesia tergerak untuk mengeluarkan peraturan baru karena ordonansi pada tahun 1939 sangat tidak sesuai dengan kepentingan Indonesia. Akhirnya dikeluarkanlah Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Sejak saat itu, berubahlah bentuk wilayah nasional yang cara perhitungannya diukur 12 mil laut dari titik pulau terluar yang saling dihubungkan, sehingga wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya, pada tahun 1982, UNCLOS menetapkan sebuah peraturan mengenai wilayah perairan untuk negara-negara di dunia. Indonesia akhirnya meratifikasi peraturan dari UNCLOS tersebut yang berakibat pada upaya pemanfaatan laut bagi kesejahteraan, seperti bertambahnya zona ekonomi eksklusif atau biasa disingkat ZEE dan landasan kontinen Indonesia. Sampai saat ini, Indonesia memiliki 3 macam wilayah perairan. Yang pertama adalah laut teritorial, yaitu 12 mil dari garis pangkal laut dengan batas kedaulatan penuh atas udara, dasar laut, dan tanah di bawahnya. Lalu yang kedua adalah zona ekonomi eksklusif dengan syarat yaitu maksimal 200 mil laut dari garis pangkal pulau. Hak berdaulat untuk eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi sumber daya alam, terutama perikanan. Kapal asing bisa bebas lewat di dalam zona ini, tetapi pemanfaatannya harus sesuai dengan izin Indonesia. Dan yang terakhir ada landas kontinen dengan maksimal 200 mil laut dari garis pangkal pulau berupa dasar laut dan tanah di bawahnya di luar wilayah laut teritorial. Di wilayah ini, Indonesia memiliki hak berdaulat eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan mineral. Tetapi kapal asing bebas melewati wilayah ini, tetapi pemanfaatannya harus berdasarkan izin dari Indonesia. Selain wilayah perairan, Indonesia juga memiliki kedaulatan atas udara. Pernyataan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan dan keamanan negara. Indonesia menetapkan batas udara vertikal yaitu area udara yang tingginya mencapai 110 km dari titik konfigurasi ketinggian permukaan negara Indonesia. Sementara itu, batas udara horizontal ditetapkan sama seperti luas Indonesia, yaitu kurang lebih sekitar 5.455.675 km persegi. Kemudian kita akan membahas masalah wilayah geopolitik di Indonesia. Yang pertama ada kasus Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan. Nah, persengketaan kedua pulau ini merupakan persengketaan antara Malaysia dan Indonesia yang memperebutkan kepemilikan atas kedua pulau Sigitan dan Pulau Sipadan di Selat Makassar. Nah, kronologinya ini terjadi pada tahun 1967 ketika pertemuan teknis hukum laut kedua negara ini memasukkan pulaunya ke dalam wilayahnya masing-masing. Nah, sehingga permasalahan ini dibawa ke jalur hukum Mahkamah Internasional dan dimenangkan oleh pihak Malaysia karena hasilnya dalam voting di lembaga tersebut Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim sedangkan Indonesia hanya dimenangkan oleh 1 hakim. Sehingga persengketaan pulau tersebut dimenangkan oleh Malaysia. Konflik yang kedua yaitu konflik Kepulauan Natuna. Nah, konflik ini terjadi karena Cina melakukan pelanggaran ZEE di perairan Natuna. Juga melakukan unreported and unregulated fishing dan kedaulatan oleh Coast Guard atau penjaga pantai di perairan Natuna. Nah, akibat insiden ini, Kemlu RI telah melayangkan protes kepada pemerintah Cina dengan memanggil duta besarnya. Kemudian, apa sih
sikap pemerintah Indonesia terhadap konflik-konflik yang telah terjadi ini. Nah, Menteri Susi mengatakan pemusnahan kapal perikanan pelaku illegal fishing sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk melakukan illegal, unreported, and unregulated fishing Indonesia. Sikap tegas ini perlu dilakukan untuk memberikan efek jerak terhadap kapal-kapal perikanan asing yang melintasi perairan Indonesia. Nah, kesimpulannya yaitu konsep wawasan Nusantara memiliki makna sebagai konsep yang memandang wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan, lautan, dan udara sebagai satu ruang kesatuan yang utuh. Selain itu, wawasan Nusantara adalah wujud penerapan dari konsep geopolitik Indonesia yang dapat mempengaruhi semua kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri yang berkaitan tentang wilayah Indonesia. Oleh karena itu, wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional dapat dijadikan fondasi untuk menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian penjelasan mengenai wawasan Nusantara sebagai fondasi keutuhan wilayah NKRI dari kelompok 4A. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.